Sering gak sih kita tuh mentok pas lagi ada masalah? Nah, tenang aja, karena sebenarnya solusinya itu udah ada di dalam diri kita loh tanpa kita sadari, namanya itu berpikir komputasional. Ini kayak semacam superpower gitu yang bisa mengubah masalah paling rumit sekalipun jadi jauh lebih gampang. Penasaran? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, buat buktiin omongan saya tadi, kita mulai dari tempat yang lumayan menantang, perpustakaan. Siap-siap ya, kita bakal lihat gimana cara pikir ini bisa mengubah segalanya. Coba ingat-ingat deh, pernah nggak sih kalian berdiri di tengah lautan buku di perpus, judul bukunya udah di kepala, tapi bingung banget mau mulai nyari dari mana? Itu rasanya persis kayak nyari jarum di tumpukan jerami, kayaknya mustahil kan? Nah, ini dia pemandangannya. Rak demi rak bukunya bejibun. Kalau nggak punya strategi ya kita cuma bakal muter-muter doang nggak ada hasil. Waktu habis, tenaga habis, bukunya nggak ketemu juga. Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata di balik semua kekacauan ini ada sebuah sistem yang rapi loh. Pustakawan itu nggak ngandalin hoki. Mereka punya sebuah proses yang udah teruji. Dan ini dia mantra saktinya. Sebuah algoritma yang sederhana banget. Cuma 3 langkah logis, tapi bisa mengubah pencarian yang tadinya kacau balau jadi gampang banget. Efisien kan? Nah, inilah inti dari cara menyelesaikan masalah yang cerdas. Oke, dari kasus di perpustakaan tadi, kita sekarang masuk ke konsep intinya, yaitu pencarian atau searching, dan ternyata ini tuh jadi dasar dari banyak banget hal yang kita lakuin sehari-hari. Jadi, secara teknis nih ya, apa yang dilakuin pustakawan tadi itu namanya pencarian. Intinya sih simple, nemuin satu hal yang spesifik di antara tumpukan pilihan. Kelihatannya sepele, tapi ini tuh powerful banget. Setiap pencarian, mau itu nyari buku atau nyari kunci mobil yang nyelip entah di mana, itu selalu punya 3 elemen. Pertama, kumpulan datanya, misalnya ya semua buku di perpus. Kedua, targetnya, yaitu buku yang spesifik kita cari. Dan ketiga, cara kita ngecek buat mastiin, aha, ini dia barangnya. Dan coba deh perhatiin, konsep ini tuh ada di mana-mana. Mulai dari kita nyari file di laptop, milih playlist di Spotify, sampai ya itu tadi, nyari kunci motor yang hilang. Semua itu pada dasarnya adalah proses pencarian. Nah, sekarang kita geser sedikit. Yuk, kita lihat gimana konsep pencarian yang sama ini jadi jantungnya dunia digital yang kita pakai tiap hari. Kalau di dunia digital, target pencarian kita itu namanya keyword atau kata kunci. Ini ibaratnya perintah sakti yang kita kasih ke Google buat nyaring miliaran data cuma demi nemuin satu jawaban yang kita butuhin. Terus kuncinya apa? Ya, semakin spesifik keyword yang kita pakai, semakin jitu juga hasilnya. Misalnya nih, kalau kita cuma ngetik restoran enak, waduh, itu terlalu umum. Coba deh ganti jadi restoran sate enak dekat stasiun. Nah, hasilnya pasti jauh lebih pas kan? Jadi, searching atau mencari, itu sebenarnya sebuah skill. Dan sama kayak skill lainnya, ini bisa dilatih. Gimana caranya? Oke, kita coba asah lewat sebuah permainan seru. Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi buat otak kita. Cara yang seru banget buat ngelatih kemampuan mencari secara logis dan sistematis. Mirip-mirip detektif yang lagi mecahin kasus. Gitu deh. Aturan mainnya gampang banget. Kita cuma boleh nanya pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Nah, ini nih yang bikin kita dipaksa mikir cerdas, bukan asal tebak. Kenapa? Soalnya setiap jawaban itu jadi petunjuk buat ngebuang pilihan-pilihan yang salah. Gimana biar menang? Gampang, berpikir strategis. Jangan asal nanya. Setiap pertanyaan itu harus punya tujuan buat mempersempit pilihan. Misalnya, apakah kartunya warna merah? Atau apakah angkanya ganjil? Tiap jawaban ya atau tidak, itu ibarat kepingan puzzle yang ngebawa kita lebih dekat ke jawaban akhir. Oke, sekarang saatnya kita tarik benang merahnya. Dari cerita perpustakaan, cara kerja Google, sampai permainan kartu tadi. Siap-siap ya, karena ada koneksi yang keren banget di balik ini semua. Nyari buku di perpustakaan, nge-google sesuatu, sama main tebak kartu. Ternyata semuanya itu pakai proses fundamental yang sama. Yaitu apa? Pecah masalahnya jadi lebih kecil, kumpulin petunjuknya, terus eliminasi pilihan yang salah, sampai ketemu jawabannya. Dan inilah dia intinya, cara kita berpikir yang logis, terstruktur, dan sistematis kayak gini, inilah yang disebut dengan berpikir komputasional. Ini persis cara kerja komputer waktu lagi nyari informasi, makanya mereka bisa cepat dan efisien banget, karena mereka ngikutin pola pikir kayak gini. Tapi, ini bukan berarti kita harus jadi kayak robot ya, justru kebalikannya. Dengan nguasain berpikir komputasional, kita sebagai manusia bisa jadi pemecah masalah yang jauh lebih efektif, lebih efisien, dan bahkan lebih kreatif di dunia nyata.
Sekarang, coba deh kalian pikirin, kapan terakhir kali kalian ngerencanain liburan? Atau mungkin masak ngikutin resep baru? Atau bahkan sesimpel ngatur ulang isi kulkas? Sadar atau enggak, kalian itu udah pakai berpikir komputasional loh. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana lagi sih dalam hidup kalian pakai superpower ini tanpa sadar?